Hai guys, hari ini gue mau jelasin karena makin banyak dan masih banyaknya antusias orang untuk ngelihat BMW E36 gue videonya. Sekarang gue mau jelasin lagi nih, ada 5 kelebihan dan kekurangan dari E36 yang menurut gue penting banget buat kita tahu, apalagi sebelum kita beli. Tapi ini emang dari pengalaman pribadi gue, jadi kita lihat apa satu-satunya. Gue juga record dari iPad gue supaya tahu detailnya. Jadi apa sih yang plus minusnya menurut gue. Meskipun gue bilang gue nyerah di video sebelumnya, tapi ada juga loh kelebihannya yang perlu lo tahu juga. Sip, langsung kita bahas satu persatu. Nah, ya, kita mulai dari kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama kenapa gue beli, dia tuh desainnya long lasting. Apa itu long lasting? Karena dia tuh dibilang paling atraktif dan paling dinamis. Dia adalah campuran dari kotak-kotaknya klasik kayak E30 kan masih klasik tuh, ke modernisasi E46. Jadi dia tuh in between gitu. Jadi klasik modern tuh dua-duanya ada di situ desainnya. Dan desainnya kalau nggak salah dari Jepang juga atau berkaca sama mobil-mobil Jepang gitu. Yang kedua adalah pajak tahunannya murah gitu. Jadi kayak cuma 700.000 tuh untuk lu perpanjang bayar pajak STNK. Bahkan ada juga yang masih dibiarin mati ya, harusnya kayak lu perpanjang aja lah cuma 700.000 gitu. Nah, yang ketiga, handlingnya mantep banget. Lu belok itu rasanya dia neken, bukannya limbung, tapi beneran lu ditantang kayak kencengin lagi karena dia pakem banget nempel sama jalanan, bro. Itu enak banget. Terus sudut puternya kecil kalau lu muter balik gitu sih. Itu salah satu kehebatannya. Habis itu interiornya senyap, kayaknya hampir semua Eropa sih, tapi ini oke sih BMW E36 ini. Sama bantingannya oke banget. Gue sih demen ya, kalau dibandingin sama mobil Jepang yang baru ya nggak bisa terlalu dibandingin lah sama mewah. Misalnya lu bandingin sama Camry gitu. Tapi kalau untuk mobil dengan harga segitu dan oke lah menurut gue. Nah, sekarang kita masuk kekurangannya. Ini yang lumayan sering terjadi sama gue. Cooling system bermasalah. Radiator gue yang pertama rembes, yang kedua pecah waktu itu. Makanya gue putusin untuk ganti radiator. Dan sering banget overheat gitu. Mungkin kadang ada yang getas, karet-karetnya dan segala macam tuh perlu banget lu perhatiin. Bahkan sebelum dia getas, lu tuh harus udah ya gue ganti aja deh, kayak gitu sih menurut gue. Kalau nggak, kalau nungguin itu getas bisa kemana-mana akibatnya. Yang kedua untuk yang matic, terutama kebetulan kemarin gue manual, tapi part-part transmisi matic tuh lumayan mahal. Makanya bahkan E36 yang 323 tuh lebih mahal tuh yang manual dibanding yang matic. Atau bahkan ada yang di-convert gitu jadi manual karena partnya yang lumayan mahal. Yang ketiga, kalau yang 318 itu akselerasinya lamban dibanding yang 323. Nah, yang 23 of course lah, karena kan kecepatannya ini 2500 cc, belum banyak yang stroke up ke 3000 kan. Jadi rasa 330. Nah, tapi kalau untuk yang 318 sini dia lebih lamban untuk akselerasinya. Yang keempat, airflow yang sering masalah. Jadi dia, kalau lo tahu bahasanya, dia nggak bisa lamsam. Jadi tenaganya kadang pincang. Terus dia itu RPM-nya tuh nggak tepat. Misalnya selalu di bawah 100.000 gitu. Kayak ini kayak turun naik lagi. Atau bahkan turun sampai mati gitu. Itu sih masalah airflow yang sering terjadi juga gue dengar. Termasuk di gua juga kayak gitu. Yang kelima, suara mesin agak kasar, tapi itu emang bawaannya BMW sih untuk yang 318. Jadi kayak lo aware aja kalau memang suara mesinnya memang rada kasar dibanding sedan-sedan lain untuk ukuran sedan sih. Tapi kalau ditutup sih peredamnya sih cukup bagus ya. Bahkan banyak yang diganti juga kan supaya lebih senyap lagi. Tapi kalau dari interior sih dia senyap. Cuman kalau lo lagi manasin aja, jangan kaget kalau mesin lo bunyinya rada kasar. Jadi itu 5 kelebihan dan kekurangannya, buat sharing aja. Ini berdasarkan opini dan apa yang gue temuin juga. So see you in the next vlog. Bye.